Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shalah, bab Al-Hath al-Khusyu' fi Shalah. Pembahasan tentang anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Kita sudah baca satu hadis dalam bab ini di pertemuan sebelumnya terkait dengan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi melarang kita untuk sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Di malam hari ini kita lanjut masih bab khusyuk. Kata beliau rahimahullah di hadis 231, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallil maghriba. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya, jika makan malam, walaupun tidak harus makan malam, ini hanya disebutkan makanan. Jika makanan telah dihidangkan, fabda'u bih, maka kalian mulailah dengannya. Artinya makan dulu. Qabla an tusallul maghriba, sebelum kalian sholat maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Disebut sholat maghrib karena kalau kita pikir sholat maghrib kan paling pendek waktunya. Paling pendek waktunya. Bersamaan dengan itu, kalau disiapkan makanan, maka mulailah dulu dengan makan. Baru sholat maghrib. Apalagi sholat-sholat yang lain yang panjang waktunya, seperti sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Itu kan sholat-sholat yang panjang waktunya. Bayangkan waktu duhur. Dari matahari di atas kepala kita ada tergelincir sedikit ke arah timur. Ya. Dari arah timur ke arah barat tergelincir, maka sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan benda itu sama dengan tinggi bendanya. Itu panjang. Dari jam 12 bisa sampai lewat jam 3. Jadi kalau dikedepankan makanan, mulai dengan makanan. Kata beliau muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan sebagai faedah, ada tambahan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Wala ta'jilu an asya'ib. Jangan tergesa-gesa dalam makan. Artinya, dahulukan makan, terus jangan makan tergesa-gesa. Makan seperti biasa. Makan seperti biasa. Hadits ini, yang belum bawakan ini, di bab khusyuk. Dimaklumi, ketika makanan sudah dihidangkan, maka ini akan mengganggu nanti kita dalam sholat. Karena syaitan tentunya akan datang kepada kita
untuk membisikkan ini dan itu yang bisa kita terganggu dalam sholat. Maka tentunya kalau ada makanan yang dihidangkan, apalagi kita ingin memakannya, itu akan membuat pikiran kita tersibukkan. Nah, ini nanti akan mengurangi khusyuk dalam sholat. Maka mulailah dengan memakan makanan sebelum sholat. Sebelum sholat. Cuman para ulama kita mengatakan ini kita memulai dengan makanan ini wajib atau sunnah? Atau sunnah? Kita memulai dengan makanan dulu baru sholat. Itu adalah lafaz perintah. Ini kita masuk dalam berbicara hukumnya. Dalam hal ini, para ulama rahimahumullah, mereka berselisih pendapat. Sampai dalam buku madhab, itu ada 5 pendapat terkait dengan hukumnya. Ada yang mengatakan dia mulai dengan sholat dulu. Dia mulai dengan sholat dulu. Kecuali saat dirinya lapar sekali, ingin sekali makan. Maka di situ baru makan dulu, baru sholat. Asalnya sholat dulu. Asalnya sholat dulu. Walaupun makanan sudah dihidangkan. Kecuali lapar sekali, ingin sekali makan. Maka di sini makan dulu baru sholat. Ini pendapat madhab dari Imam Syafi'i rahimahullah. Menurut beliau, walaupun makanan sudah dihidangkan, antum sholat dulu. Kecuali ingin sekali makan, lapar. Maka baru boleh berpindah dari mendahulukan sholat, kemudian mendahulukan makan. Alasannya gampang. Mudah. Hak Allah lebih didahulukan daripada hak kita. Kan sholat itu hak Allah. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum idha sholla, fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila dia sholat, dia berbicara hal rahasia dengan Rabbnya. Dia lagi berbicara dengan Rabbnya. Ini hak Allah sholat. Hak Allah sholat. Maka kita harus kedepankan hak Allah sebelum hak kita sendiri atau hak orang lain. Kecuali kalau kita kedepankan itu, kita tidak bisa menunaikan hak Allah dengan benar. Seperti tadi, kita lapar, kita ingin sekali makan, baru kita dahulukan. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan dia mulai dengan sholat dulu. Dia mulai dengan sholat dulu. Kecuali makanan itu katanya makanan ringan, artinya cepat akan diselesaikan. Jadi dia tidak melihat dia lapar atau tidak, enggak. Yang penting kalau makanan disiapkan, lihat. Saya sholat dulu atau makan dulu? Kalau makanannya akan cepat diselesaikan, makan dulu. Baru sholat. Tapi kalau makanannya berat, akan membutuhkan waktu yang lama, sholat dulu baru makan. Tanpa dilihat kita lapar atau tidak. Yang penting sudah disiapkan. Ini pendapat dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah dari Imam Malik. Dari Imam Malik. Iya. Ada juga yang berpendapat dia memulai sholat kecuali dikhawatirkan makanannya akan rusak kalau dia tidak makan.
Iya. Misalnya, seperti apa misalnya makanan yang cepat rusak? Kalau sudah dihidangkan, maka dia akan segera rusak. Ini pendapat. Dia mulai dengan sholat dulu. Kemudian walaupun sudah dihidangkan makanan, kecuali boleh nanti memulai dengan makanan, kalau makanan itu akan rusak kalau kita tunda sampai setelah sholat. Seperti apa misalnya? Siapa yang tahu kalau makanan yang cepat rusak? Yang kalau dihidangkan harus dimakan segera. Ini sudah dibicarakan di fikih. Tapi di masa kita sekarang ini apa kira-kira? Kalau ada yang tahu boleh sebagai faedah. Kalau sudah dibuka, dihidangkan, maka harus segera. Karena akan rusak. Es krim nih. Baik. Mie instan ya? Baiklah Pak. Mie instan. Jadi kalau sudah dimasak, rusak setelahnya. Oh bengkak ya. Setelah itu kita mau buang karena sudah bengkak. Baiklah Pak. Iya, alhamdulillah. Ini katanya kalau seperti itu modelnya, kalau kita biarkan lama akan rusak, boleh dimakan dulu baru sholat. Itu tidak dilihat dari diri kita, tapi dilihat dari makanan. Dilihat dari makanan. Boleh didahulukan makanan baru sholat. Ini pendapat dinukil ya adalah merupakan pendapatnya Waqi' Ibn al-Jarrah, gurunya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hanya saja ini pendapat kata Al-Imam Ibn Rajab, hadal qawlu bu'dun. Ini pendapat jauh sekali. Ini pendapat jauh sekali. Karena sedikit makanan yang dikatakan kalau ditunda, ini kan sholat cuma berapa menit. Sedikit makanan yang seperti itu. Dan orang tidak akan hidangkan kalau itu akan cepat rusak. Orang tidak akan apa? Hidangkan kalau dia tahu. Ini sudah waktu sholat. Makanya ini pendapat yang ini jauh. Pendapat yang ini jauh. Dan ada juga yang berpendapat wajib dikedepankan makanan dulu baru sholat. Apapun yang terjadi. Dari semua pendapat tadi, apakah makanannya ringan, makanannya berat, ya, apakah diri kita memang mau makan atau diri kita tidak mau makan, atau makanan yang akan segera rusak atau tidak segera rusak, wajib secara mutlak kedepankan makanan. Wajib disegerakan makanan tanpa ada perincian sama sekali. Tanpa ada perincian sama sekali. Ini pendapat orang-orang Dhahiriyah, sebagaimana yang dimaklumi. Orang-orang yang Dhahiriyah itu kalau ada hadis yang menjelaskan sesuatu, langsung dia pegang secara dhahir. Tanpa ada perincian. Nabi bilang, mulai makanan. Mulai makan baru sholat. Berarti ya dhahirnya wajib kita kedepankan makanan kalau sudah dihidangkan. Apakah diri kita memang lapar atau tidak lapar? Atau makanan itu ringan atau berat? Makanan itu akan segera rusak atau tidak? Harus kita kedepankan. Karena Nabi bilang, fabda'u bitto'am. Mulai dulu dengan makan. Qabla an tusallil maghrib. Sebelum kamu sholat maghrib. Sebelum kamu sholat maghrib. Ini pendapat Dhahiriyah. Ini pendapat Dhahiriyah. Itu pendapat keempat. Pendapat yang terakhir dan ini pendapat kelima. Terkait dengan masalah ini. Ya. Mereka berkata mustahab, bukan wajib, mustahab, disunahkan untuk mendahulukan makan daripada sholat. Dibilang sunnah, mendahulukan makanan daripada sholat. Tidak wajib. Kalau wajib kan kita berdosa sholat. Ini pendapat ini sunnah. Mendahulukan makanan daripada sholat. Sama saja, apakah kita sangat membutuhkan makanan itu atau tidak terlalu. Yang penting sudah dihidangkan. Ini pendapat adalah merupakan pendapat
sekelompok dari para sahabat Nabi SAW. Seperti Abdullah bin Umar, Abu Darda, Ibn Abbas, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dari 5 pendapat ini, mana yang kuat? Dari 5 pendapat tadi. Pertama, wajib dahulukan sholat, kecuali sangat lapar. Yang kedua, wajib mendahulukan sholat, kecuali makanannya ringan. Yang ketiga, wajib mendahulukan sholat, kecuali makanannya akan rusak. Yang keempat, wajib mendahulukan makanan. Wajib mendahulukan makanan. Apapun yang terjadi. Apakah lapar sekali atau tidak, ringan ataupun berat, cepat rusak ataupun tidak, wajib mendahulukan sholat, mendahulukan makanan. Pendapat kelima, sunnah mendahulukan makanan. Sunnah mendahulukan makanan. Ini pendapat dari sahabat Nabi SAW. Sudah saya sebutkan tadi, yang berpendapat seperti itu. Mana yang kuat? Yang kuat adalah pendapat yang saya sebutkan yang kelima. Sunnah kita makan dulu, tidak wajib. Sunnah kita makan dulu, baru kita sholat. Tapi siapa yang sholat dulu, baru makan, tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bilang sunnah dan Nabi perintahkan? Kan Nabi bilang, fabada'u bih. Mulailah dengan makanan. Itu pertanyaan besar. Karena kalau ada perintah berarti wajib. Kenapa sahabat malah berpendapat sunnah? Bahkan terkenal dari Imam Ahmad, pendapat beliau adalah sunnah. Iya, itu pertanyaan kita. Jawabannya, karena pernah ada satu kejadian yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ada satu kejadian dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Amr ibn Umayyah ad-Damri. Beliau berkata, anna Nabi SAW du'i'a ila shalah. Bahwa Nabi SAW diseru untuk sholat. Maksudnya sholat, ya tentunya sholat wajib. Sementara itu kata beliau, wa huwa yahtaz min katib syah. Sementara beliau lagi mempersiapkan, memotong bagian pahanya kambing untuk dimakan. Faqama wa taraha sikin wa shalla. Tapi beliau berdiri, beliau simpan pisaunya dan beliau sholat. Ini yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Kalau seandainya wajib, pasti Nabi makan dulu. Pasti Nabi makan dulu. Tapi di sini, ketika Nabi dipanggil untuk sholat, maksudnya qomat, maka beliau simpan pisaunya dan beliau berdiri sholat. Beliau berdiri sholat. Inilah yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Dari wajib menjadi sunnah. Dan ini yang lebih bagus. Ini pendapat yang lebih pertengahan. Karena berdalil dengan 2 hadits. Berdalil dengan 2 hadits. Adapun kalau ada orang ya sholat, ya tidak makan dulu, itu sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, wa yukrahu taqdimus shalah fi mithli hadhil hala ala ta'am. Sampai kata Imam Ibnul Mundhir, makruh mendahulukan salat dalam keadaan seperti itu. Sampai seperti itu. Ini dari takbir Al-Imam Ibnul Mundhir dari ulama Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Ini yang paling tepatnya terkait dengan ya ketika makanan sudah dihidangkan dan sholat
telah masuk waktunya. Telah masuk waktunya. Ini yang terkait dengan pembahasan ini. Kemudian berikutnya, kata beliau an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihu. Rawahul khamsa bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan auda wa fi sahih an Mu'aykib nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Kata beliau dari Abu Dzar, masih di bab khusyuk. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah berdiri dalam salat, fala yamsahil hasa, jangan dia mengusap kerikil, batu-batu kecil yang menempel di apakah di jidatnya atau di badannya. Jangan dia usap. Sampai saya kalau kita sujud, ada kotoran menempel di jidat atau di tangan atau di lutut. Kata Nabi, kalau kalian berdiri dalam sholat, jangan mengusap, jangan melap al-hasa, kerikil-kerikil kecil. Fa inna rahmata tuwajihu, karena rahmat sedang mengarah kepadanya. Mengarah kepadanya. Ini sebabnya kenapa kita dilarang. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5 dengan sanad yang sahih. Dan memang hadis ini dengan lafaz idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil hasa. Sampai di situ itu sahih. Tapi dengan tambahan fa inna rahmah tuwajihu, karena rahmat lagi mengarah kepadanya, ini tambahannya dhaif. Dalam sanadnya kalau tambahan itu ada rawi yang bernama Abul Ahwas. Dia adalah rajulun majhul. Rawi yang tidak dikenal. Ia rawi yang tidak dikenal. Maksudnya kalau dilarang untuk melap kerikil atau debu yang menempel, itu adalah benar. Sahih. Tapi ketika dikatakan karena rahmat lagi mengarah kepadanya, itu yang tidak sahih. Tambahannya ini tidak sahih. Ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, wahida auda. Dia cukup sekali saja atau dia biarkan. Kalau memang harus diusap, sekali saja atau biarkan. Ini riwayat Imam Ahmad ini. Dalam sanadnya juga kalau kata satu kali atau tinggalkan, itu ada dalam sanadnya seorang rawi yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Rawi ini dikatakan oleh ulama hadis sayyul hafaz, jelek hafalannya. Yang ada tambahan ini, sekali lagi ini tambahan lagi. Tadi kan lafaz yang sahih itu hanya lafaz kalau salah seorang dari kalian berdiri dalam sholat, jangan mengusap kerikil yang menempel. Iya. Karena rahmat lagi mengarah kepadanya, tidak sahih. Ditambah dalam riwayat Imam Ahmad, kalau memang harus usap, satu kali saja atau dia tinggalkan. Ini juga dalam sanadnya tadi ada rawi yang bernama Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, rawi yang jelek hafalannya. Rawi yang jelek hafalannya. Tapi di berikutnya kata beliau, wa fis sahih, dan di dalam sahih, maksudnya di sini adalah dalam sahih Al-Bukhari, demikian pula Muslim, an Mu'aykib, dari Mu'aykib nahwu, semisal dengannya, tapi bighairi ta'lil. Ini menguatkan tadi, tanpa ada penyebutan sebab. Sesungguhnya rahmat sedang menujunya. Jadi ini yang diisyaratkan oleh beliau. Seandainya beliau sebutkan yang di dalam sahih ini sebenarnya lebih bagus. Langsung kita sebutkan sebagai faedah. Lafaznya adalah
Ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan mengusap kerikil atau hal-hal yang menempel di kita saat kita sholat. Belum katakan in kunta labudda fa'ilan fawahidah. Kalau memang antum harus melakukannya, maka satu kali saja. Nah, ini lebih bagus daripada riwayat-riwayat tadi yang dhaif. Riwayat-riwayat yang dhaif. Tanpa ada kata fa inna rahmat wajhu. Sesungguhnya rahmat lagi mengarah kepadanya. Tanpa ada lafaz itu. Nabi hanya mengatakan kalau sekalian sholat, jangan mengusap hasok. Kalau memang harus dilakukan sekali saja. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini, iya, menunjukkan kata para ulama kita, bahkan dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, kesepakatan ulama atas makruhnya kita mengusap atau menyingkirkan hal-hal yang menempel di kita saat kita sholat. Ya, yang ikut dengan kita saat kita sujud. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita di zaman terakhir ini jarang menempel sesuatu yang mengganggu kita dalam sholat. Kalau zaman-zaman yang dulu para sahabat sholat di atas tanah, kadang turun hujan, mereka sholat menempel bekas tanah di jidatnya, di tangannya, ya, di lututnya, apalagi di kaki bagian bawah. Mereka dulu, karena mereka sholat di atas tanah, mereka sholat di atas pasir. Ya, bahkan kadang musim panas, kata Anas, mereka tidak mampu untuk sujud. Tidak mampu untuk sujud ke lantai, karena tidak ada alas. Tidak ada alas. Itu mereka dulu. Kita sekarang ini dimudahkan. Maka, tapi kalau seandainya suatu saat ada kejadian, kita lagi bepergian, kita sholat di tempat yang kotor, di tanah. Karena kita sebagai muslim, keunggulan kita adalah bisa sholat di mana saja. Selain di tempat terlarang. Tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita, mereka hanya bisa sholat, beribadah di tempat yang disiapkan untuk mereka beribadah. Tidak boleh bahkan di rumahnya. Orang sebelum kita, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan, dijadikan untuk kita ini, bumi ini tempat sholat seluruhnya. Tempat sholat seluruhnya. Dimanapun kita didapati oleh sholat, di situ kita boleh sholat. Di situ kita boleh sholat. Maka kalau kita mendapati suatu ketika bahwa kita sujud di atas hal yang akan melengket kembali di kita, maka sepakat para ulama makruh untuk dilap saat sholat. Setelah sholat gak ada masalah. Tapi saat sholat makruh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau hikayatkan, dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata, wahakan Nawawi, dihikayatkan, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ittifaqul ulama ala karohati masil hasa wa ghairihi fis shalah. Dihikayatkan oleh Imam Nawawi, kesepakatan ulama akan makruhnya melap, mengusap, ya, kerikil dan selainnya yang menempel di badan dalam sholat. Walaupun penukilan Imam Nawawi ini menukil kesepakatan, itu beliau agak dikritik di sini. Yang benar ini bukan kesepakatan, ini pendapat mayoritas. Karena dinukil dari Imam Malik rahimahullah, beliau punya pendapat yang berbeda. Kalau Imam Malik belum memandang bahwa itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi yang benarnya apa yang dipegang dan dinukil oleh, ya, Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya itu adalah makruh karena ada hadis di hadapan kita ini. Di hadapan kita ini, bahwa Nabi melarang hal tersebut kalau memang harus kita lakukan sekali saja. Sekali saja, itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini makruh? Itu pertanyaan kita. Dan jawabannya tentunya ini akan mengurangi khusyuk. Karena kita sibuk dengan hal yang melengket di badan kita, maka hati kita akan tersibukkan. Karena hati itu cuma satu.
Tidak ada seorang pun dari kita yang memiliki dua hati. Kalau kita sibuk dengan yang satu, pasti kita tidak akan tersibukkan dengan yang lain. Makanya sebagian salaf bilang kalau kita tidak di atas ketaatan, maka kita akan berada di atas kemaksiatan. Karena hanya dua saja. Hanya dua saja. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama bahwa ketika kita sibuk dengan badan kita dalam sholat, maka kita akan tersibukkan dari sholat. Ini akan mengurangi khusyuk kita dalam sholat. Ini akan mengurangi khusyuk kita di dalam sholat. Kemudian berikutnya, kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Faqala huwa ikhtilasun yaktalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Rawahul Bukhari wal Tirmidzi an Anas wa shahhah. Iyyaka wal iltifata fi shalah fa innahu halakatun. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang al-iltifat fi shalah, tentang menengok dalam salat. Menengok dalam salat dengan muka ya, kalau badan tidak boleh. Kalau menengok dengan badan bukan lagi khusyuk, itu akan membatalkan salat karena kita tidak menghadap kiblat. Menengok di sini dengan wajah dan bukan dengan mata. Kalau mata lain lagi hukumnya. Nanti kita akan bicarakan terkait dengan arah pandangan. Dalam sholat juga akan kita bicarakan. Mungkin di pertemuan akan datang insyaAllah. Ada nanti hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Terkait dengan mata, kita cuma dilarang untuk pandang ke atas. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Ini masalah wajah. Masalah wajah. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang menengok dalam sholat. Faqal, beliau berkata, ikhtilas. Itu curian. Itu adalah curian. Dari siapa? Siapa yang mencurinya? Yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Yang syaitan curi dari solatnya seorang hamba. Dari solatnya seorang hamba. Kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lafaz ini. Tapi ada dalam lafaz Imam Tirmidzi dari Anas. Beliau sahihkan juga, yaitu Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, iyyaka wal iltifat fi shalah. Hati-hati kamu menengok dalam sholat. Fa innahu halakatun. Sesungguhnya itu adalah kebinasaan. Fa in kana la budda fit tatawwu. Kalau memang harus, maka di sholat sunnah. Kalau memang harus untuk menengok, maka di sholat sunnah. Ini dua lafaz hadis. Satu riwayat Imam Al-Bukhari, tentunya sahih. Yang kedua riwayat Imam At-Tirmidzi, dan riwayat Imam At-Tirmidzi ini adalah dhaif. Disebabkan karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jada'an, dia rawi yang dhaif. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, ada keterputusan sanad antara Sa'id ibn al-Musayyab dan Anas. Sa'id ibn al-Musayyab, dia ketika dia meriwayatkan dari Anas, maka itu dianggap terputus. Kenapa? Dia tidak bertemu dengan Anas. Dia tidak bertemu dengan Anas. Sehingga ada dua sebab dhaifnya. Sebab pertama, ada rawi yang dhaif. Sebab kedua, ada sanadnya yang terputus, tidak nyambung. Maka kita hanya pakai hadis yang pertama. Hadis Aisyah. Bahwa beliau bertanya tentang menengok dalam sholat. Nabi jelaskan itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Maka hadis ini ya dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullah akan makruhnya al-iltifat fi shalat bil unuq. Menengok dalam sholat dengan leher. Malam yastadir bil jasad. Selama dia tidak menengok dengan apa? Badannya. Kalau dengan badan, ini masalah besar. Bukan lagi makruh. Ini haram. Karena akan mengarah ke arah yang bukan kiblat. Tapi menengok dengan wajah. Ini hukumnya adalah makruh. Sampai-sampai
orang Dhahiriyah seperti Ibnu Hazm mengatakan haram dan bisa batal sholat. Haram dan bisa batal sholat. Tapi yang dipegang oleh mayoritas itu lebih sahih. Yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan di sini makruhnya di sini jika tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan. Adapun ketika dibutuhkan seperti apa? Ya. Dibutuhkan. Misalnya yang disebutkan ya oleh para ulama, kita dalam sholat ketika banyak bisikan, kan sunnah kita membaca ta'awud dan kita meludah kecil, meludah mini, ludah yang keluar sedikit saja di arah kiri. Ini kan pasti kita menengok. Ini untuk masalah sholat dibolehkan, dibolehkan. Juga mereka bolehkan menengok kalau ada maslahatnya, berdalil dengan hadis bahwa Nabi SAW pernah sakit terakhir, beliau sakit keras, maka yang menggantikan sholat adalah Abu Bakar atas perintah dari Rasulullah SAW. Atas perintah dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ya sadar, merasa kuat untuk keluar sholat, belum keluar, Abu Bakar lagi sholat. Maka orang-orang menepuk tangannya di belakang Abu Bakar. Di belakang Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menengok ke belakang. Menengok ke samping. Ini untuk masalah sholat. Datang imamnya, imam aslinya, imam rawatibnya, yaitu Rasulullah. Para sahabat tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Maka Abu Bakar menengok. Maka setelah itu, Rasulullah tidak menyalahkan Abu Bakar. Rasulullah hanya menyalahkan para sahabat. Karena mereka menepuk tangannya. Menepuk tangannya. Nabi hanya mengatakan, man nabahu syai'un fi sholati falyusabbih. Iya. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaih. Kata Nabi, sesungguhnya siapa yang melewati sesuatu dalam sholatnya atau lupa, maka hendaklah dia bertasbih. Kalau ada yang mau menegurnya, bertasbih. Dia ucapkan subhanallah. Karena sesungguhnya kata Nabi, apabila dia bertasbih, maka orang akan tengok kepadanya. Orang akan melihatnya. Orang akan memikirkan bahwa, oh, saya lupa, saya salah. Ini kalau kita bertasbih dan menepuk tangan itu adalah bagi perempuan. Menepuk tangan itu adalah bagi perempuan. Itu menepuk punggung tangan. Menepuk punggung tangan. Nah, ini yang mengatakan bahwa ini yang mendukung apa yang dipegang oleh mayoritas. Bahwa menengok dalam sholat ini hukumnya adalah makruh. Kecuali untuk maslahat sholat. Kecuali untuk maslahat sholat. Ini yang kita bisa ambil di malam hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Masalah hal-hal, masalah atau perkara yang belum sebutkan terkait dengan khusyuk. InsyaAllah ta'ala termasuk arah pandangan. InsyaAllah. Arah mata ketika kita sholat. Kita cukupkan. Kita masuk di tanya jawab. Tolong sebutkan susunan zikir setelah sholat. Setelah sholat wajib. Sebenarnya di dalam zikir setelah sholat wajib itu Nabi SAW mengajarkan banyak zikir di waktu yang berbeda-beda. Bukan di satu kali belum urut. Bukan, di waktu yang berbeda-beda. Zikir setelah sholat di waktu yang berbeda-beda. Bahkan Nabi mengajarkan zikir terkait dengan tasbih, tahmid, yaitu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Nabi menjelaskan dalam banyak konteks. Kadang Nabi bilang tasbih 33 kali, takbir, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, la ilaha illallah 1 kali. Jadi 100. Kadang juga belum mengajarkan
tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. 100 jumlahnya. Kadang juga Nabi ajarkan tasbih 25 kali, bukan 33 kali. Tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali. Sudah berapa itu? 75. La ilaha illallah 25 kali. Berapa semuanya? 100. Ini saya kasih tahu antum bahwa tidak ada dibilang berurut ini. Ini saja yang itu bisa kita lakukan. Mana yang mudah? Bahkan ada juga diajarkan 10 kali. Siapa yang mau kembali dalam masalah ini bisa baca Sahih Muslim. Karena kalau di Sahih Bukhari tidak disebutkan banyak riwayat. Sahih Muslim lah yang menyebutkan banyak riwayat. Jadi kalau antum mau cari tahu bagaimana Nabi bertasbih, bertahmid, bertakbir, bisa baca Sahih Muslim. Kemudian terkait dengan bacaan yang lain selain ini, kadang Nabi ajarkan setelah sholat di sahabat yang lain, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia baca Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Diajarkan sahabat yang lain, sahabat lagi yang lain. Siapa yang beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Segitu saja sampai situ. Di tempat lain lagi Ibnu Abbas menukil, kami tidak mengetahui putusnya selesainya sholat Nabi SAW kecuali dengan takbir. Berarti kan Nabi setelah sholat belum bertakbir. Allahu Akbar dengan suara yang keras, suara yang didengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ini yang diajarkan beda-beda sahabat. Sehingga susah dan sulit kalau kita mengatakan urutannya harus begini. Yang jelas zikir-zikir ini, inilah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Wajib. Setelah sholat wajib. Urutannya mana saja yang memudahkan. Siapa mau segera silakan pilih urutan yang pendek dulu. Urutan yang pendek. Yang mau lama di masjid setelah sholat, maka boleh dia panjang. Sama dengan terkait dengan 3 kul dan ayat kursi. Ya, kan dia sunnah setelah sholat. Dia baca ayat kursi, kemudian 3 kul sekali-sekali. Tapi kalau di subuh dan asar, sunnah dia baca 3 kali. Ayat kursi sekali, 3 kul masing-masing 3 kali. Itu kan tergantung ini kita. Kita panjang waktu baca seperti itu. Ada urutan yang paten seakan-akan itu adalah yang wajib. Wallahualam. Kalau ada urutan yang dinukil langsung dari Nabi bahwa Nabi ucapkan ini dulu baru ini baru ini. Iya, itu susah. Iya, itu tidak dinukil dari Nabi SAW urutannya. Bahkan penyambung antara takbir dengan tasbih, dengan tahmid, wallahualam. Apakah Nabi ada? Kan orang kadang sambung. Sebelum subhanallah kan ada, dia ucapkan dulu. Sebelum bersambung, berpindah dari subhanallah ke alhamdulillah kan mereka ada ucapkan. Sebelum takbir ada lagi ucapkan. Itu kan susunan-susunan yang disusun. Susunan yang disusun dan Nabi tidak didengar menyambung seperti itu. Karena Nabi tidak menjaharkan dzikir. Nabi tidak menjaharkan dzikir. Kecuali itu tadi yang didengar takbir, beliau hanya menjaharkan beberapa kali. Bahkan pernah sahabat menjaharkan, Nabi tegur, kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Iya. Makanya para sahabat tahu itu takbir, tahmid, tasbih itu dengan dari pengajaran Nabi. Nabi ajarkan. Nabi ajarkan. Di antara yang dinukil bahwa Nabi pernah ajarkan adalah saat orang-orang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Rasulullah SAW terkait dengan kecemburuan mereka bahwa orang-orang kaya telah mendahului mereka dengan pahala yang sangat besar dan banyak. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka hal yang bisa menyaingi itu. Melombai juga orang kaya.
kecuali dia melakukan seperti yang kalian lakukan. Itulah tadi diajarkanlah kamu bertasbih, ucapkan subhanallah 33 kali setelah sholat fardu. Ucapkan alhamdulillah 33 kali. Ucapkan Allahu Akbar 33 kali. Ucapkan setelah itu la ilaha illallah sekali. Maka kalian akan mendahului mereka kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan lagi. Iya, itu kan pengajaran. Itu adalah pengajaran. Ini sengaja saya nukil tadi itu dari dikit-dikit dan itu bukan pembatasan. Ada lagi hal-hal yang Nabi ajarkan, tapi tidak dinukil atau urutannya. Tidak dinukil urutan yang harus seperti itu. Harus seperti itu, wallahu a'lam. Apa termasuk melelang barang jika saya menjual barang dengan mencari penawaran yang tertinggi? Ya, apakah termasuk melelang? Itu kita yang tahu. Tapi kalau kita bertanya, boleh nggak menjual dengan cara melelangnya? Mencari harga yang paling tinggi penawarannya? Boleh, tidak apa-apa. Boleh orang menjual dengan cara dilelang. Boleh seorang menjual dengan cara dia lelang. Dia lempar barangnya, dia memang bilang siapa yang menawar dengan harga yang tinggi, itu yang saya kasih. Itu yang saya kasih. Iya. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Tapi dengan syarat, tidak boleh kita kasih tahu teman kita yang tidak mau membeli. Nanti kalau ada yang tawar sekian, datanya tawar lebih tinggi dari dia supaya nanti ada lagi yang lebih tinggi. Sepakat sama orang, ini bisa masuk di dalam jenis jual beli najis. Jual beli dengan cara najis. Yaitu kita sepakat dengan toko di samping. Kalau ada pembeli masuk ke toko saya sudah kasih tahu barang itu harganya sekian. Kalau dia ke kamu bilang lebih tinggi dari saya supaya sebentar dia kembali ke sini. Nah, ini jual beli najis, menipu pelanggan. Menipu pelanggan. Tidak dibolehkan. Apa hukum sholat di kamar rumah sakit yang ada lambang salib di dalamnya? Kalau kita bisa turunkan atau bisa sholat di tempat lain daripada kita ragu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Dan lebih bagus dan lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Tapi belum saatnya ditutup. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Ulang. Baik. Katanya bagaimana ciri kambing yang layak untuk dipakai akikah? Pertama terkait dengan kambing akikah, itu sama dengan kambing kurban hukumnya. Apa yang tidak boleh di kambing kurban, tidak boleh ada di akikah. Apa yang menjadi syarat umur di kambing kurban, itu menjadi syarat umur di kambing akikah. Sama, Pak. Seperti di kambing kurban, umurnya harus setahun. Masuk di tahun kedua. Maka di akikah, paling rendah setahun dan akan masuk tahun kedua. Itu umur. Terkait dengan cacat, maka tidak boleh pada hewan kurban 4 cacat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata beliau, arba'un la tajuzu fil adha.
ada 4 perkara yang tidak boleh ada pada kambing kurban. Yang beliau sebutkan adalah al-marid alladzi bayyin maraduha, sakit jelas sakit. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW, al-kasir alladzi la yanqa, yang kurus, tidak bersumsum. Kemudian al-umya, yang disebutkan adalah al-a'ma atau al-ahwar, bayyin iwaruha, al-awar, bayyin iwaruha, buta. Awar itu buta sebelah, apalagi buta dua-dua. Yang buta sebelah matanya jelas kebutaannya. Kemudian yang terakhir adalah al-arja, bayyin arjuha, yang pincang, jelas kepincangan. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada kurban, tidak boleh ada pada akikah. Seperti itu. Selain itu boleh. Selain disebutkan itu boleh. Sudah habis ya? Berarti alhamdulillah. Berarti tidak ada. Alhamdulillah. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ini pembahasan ringan ya. Masalah anjuran khusyuk. Hadis-hadisnya mudah dan ringan dipahami. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.